Selamat sore Amang Panjaitan. Selamat sore Timothy. Perkenalkan saya Timothy. Pada hari ini saya akan mewawancari Amang tentang hubungan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi atau yang bisa kita sebut dengan iptek dengan kehidupan Kristiani. Sebelum kita masuk ke wawancara, tolong perkenalkan Amang terlebih dahulu. Baik, terima kasih Timothy. Saya Pendeta Yaziel Panjaitan. Saya pendeta di HKBP Cawang, Resort Sutoyo. Demikian perkenalannya. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi zaman sekarang sudah berkembang dengan pesat seiring berkembangnya kehidupan manusia. Oke. Pada hari ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Amang. Oke. Berikut pertanyaan pertama. Apa arti dan kepanjangan dari iptek dalam konteks kehidupan sehari-hari dan iman Kristen? Baik, terima kasih. Iptek memang itu sejak perkembangan zaman dan peradaban manusia, dan terlebih sejak manusia ada, ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga komunikasi selalu berkembang. Dan secara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dibutuhkan dalam pengembangan karunia-karunia dan untuk mengenal kebaikan Tuhan, sehingga iptek tidak selalu bertentangan dengan iman Kristiani. Demikian. Pertanyaan kedua. Dari mana asal mula pengetahuan dan akal budi yang dimiliki oleh manusia menurut kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 7? Ya. Akal budi, ilmu pengetahuan dan juga pengertian, pemahaman itu berasal dari takut akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, manusia punya pengetahuan, benar bisa punya pengetahuan, tapi tidak akan mengakar dalam kehidupannya. Sehingga pemahaman, pengertian dan ilmu pengetahuan, jikalau tanpa iman, tanpa hati yang takut akan Tuhan, tentunya itu akan berpusat pada diri manusia sendiri, dan egoisme akan menjadi tantangan kehidupan. Sehingga manusia tidak boleh lupa, apalagi kita orang Kristen, bahwa pengetahuan, hikmat, pemahaman, pengertian itu lahir dari takut akan Tuhan. Artinya hidup berpusat kepada Tuhan. Pertanyaan ketiga. Bagaimana kita memandang akal dan talenta yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menciptakan teknologi? Akal itu lahir dari karunia Tuhan, di mana manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan setiap manusia diberi talenta atau modal dalam hidupnya. Kalau kita baca mengacu ke Matius 25, kepada setiap orang diberi talenta. Masing-masing berbeda, talenta itu adalah modal kehidupan. Dan akal budi adalah bagian di dalamnya. Nah, jikalau manusia tidak memakai talentanya dalam perjalanan hidupnya dan mengembangkan talenta yang diberikan, tentunya itu sangat merugi. Kenapa? Karena kalau tidak memakai itu untuk mengembangkan kehidupan, dia akan berpusat pada diri sendiri, sehingga dia berpikir untuk apa bagi buat orang lain. Padahal talenta ketika dikembangkan berguna buat orang lain, berguna bagi kehidupan, berguna bagi semua makhluk, tentu akan bertambah sukacita, damai sejahtera, dan juga kesejahteraan bagi banyak orang. Tapi kalau berpusat pada diri sendiri, Tuhan sudah beri karunia akal budi dan talenta itu, tetapi tidak dipergunakan hanya karena berpusat pada diri sendiri, ya gak ada gunanya. Sehingga tentu itu mendatangkan, kalau dalam kita baca di Matius 25, itu mendatangkan murka Tuhan. Ya, demikian. Pertanyaan keempat. Bagaimana sikap yang benar bagi seorang Kristen atau pelajar Kristen dalam menyikapi kemajuan zaman dan teknologi modern? Ya, sekali lagi, ilmu pengetahuan adalah karunia Tuhan. Karena pengetahuan, pengertian, pemahaman itu lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Di luar itu, bisakah manusia punya pengetahuan? Bisa saja, tetapi tidak mengakar dalam kehidupan. Nah, makanya kalau kita baca Amsal 3 ayat 18, hikmat itu akan menjadi pohon kehidupan. Artinya itu yang akan menghubungkan semua kehidupan dari yang terendah sampai yang teratas, dan mendatangkan kesejahteraan bagi semua. Nah, bagaimana sikap pemuda Kristen, pelajar, kalau dia menggunakan ilmu pengetahuan atau mengejar ilmu pengetahuan? Sekarang ini ilmu pengetahuan sangat berkembang, dan salah satu teknologi itu berguna untuk membantu dan memudahkan kita. Nah,
Yang perlu sebagai sikap Kristiani kita, jangan biarkan kita terlena dengan kemudahan, ya kan? Ya, contohnya AI. Ketika kita bertanya apapun, AI bisa menjawab. Tetapi andai kata kita bergantung kepada AI, martabat kita yang akan bergantung kepada itu. Artinya gini, pengetahuan itu perlu dikejar. Jadi belajar bukan untuk mencari nilai, tapi kejarlah pengetahuan. Nah, dengan demikian, belajar dengan belajar sungguh-sungguh, karunia yang ada yaitu teknologi ilmu pengetahuan, pergunakan untuk membantu. Tetapi jangan biarkan itu menguasai kita seolah-olah itu yang benar. Kejar kebenaran itu dengan membaca, mencari tahu, research lagi, penelitian-penelitian. Benar, teknologi yang ada sekarang ini sangat membantu manusia. Gampang, semua serba gampang. Tetapi ingat, kemudahan itu bisa membuat kita terlelap. Oleh karena itu, mengejar pengetahuan, jangan lupa takut akan Tuhan. Berarti segala sesuatu harus dilewati dengan proses di mana belajar itu juga termasuk bagian dari memuliakan Tuhan. Sehingga belajar adalah mengejar pengetahuan akan kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, berpijak pada kebenaran. Sehingga pengetahuan itu kita menjadi bagian mengembangkan pengetahuan, menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab, bahkan membagikan pengetahuan yang benar, yang berlaku untuk semua orang dan semua makhluk. Demikian. Oke. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara membentengi diri agar tidak jatuh ke dalam penyalahgunaan iptek yang didasari oleh sifat serakah, sombong atau mementingkan diri sendiri? Itu dia, tadi berkaitan dengan pertanyaan berikutnya yang saya jawab tadi. Viewer how to cheat di YouTube, how to cheat baik itu game atau nyontek dalam ujian-ujian, viewernya jutaan loh di YouTube, ya kan? Artinya banyak orang justru mencari tahu gimana caranya curang, caranya ini. Nah, bagaimana tadi supaya kita bersikap bertanggung jawab? Jangan cari tahu untuk mencari kemudahan dengan membuat curang kah? Memang teknologi ada, bisa banyak membantu. Makanya tadi pergunakan teknologi dengan bertanggung jawab, dengan hormat untuk Tuhan, dan juga hargai diri sendiri, terlebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tunggu dulu, saya lupa tadi pertanyaan terakhir tadi. Oke, pertanyaan terakhir tadi, bagaimana cara membentengi diri agar tidak jatuh ke dalam penyalahgunaan iptek yang didasari oleh sifat serakah, sombong atau mementingkan diri sendiri? Itu dia tadi, serakah, mementingkan diri sendiri, makanya orang akan berlaku curang. Yang penting dapat nilai lebih bagus, yang penting kelihatan validasi, mengejar validasi dia dianggap sebagai nilai baik, gitu kan. Padahal berlaku curang, berlaku selain itu juga bisa memanipulasi, hacking sesuatu, contohnya kan. Nah, untuk mengubah nilai, itu semua perilaku yang berakar kepada dosa, yaitu keserakahan, kesombongan. Karena itu membentengi diri, kembali lagi, sumber dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Sehingga dengan bertanggung jawab, saya akan lebih memilih mau belajar dan menggali lebih dalam lagi daripada untuk mencari hasil cepat. Belajar dan belajar, mencari tahu, sama seperti kita proses dalam kehidupan ini, mau belajar dari hal yang kecil, setia untuk hal yang kecil, dan tidak mau memilih berdosa. Oleh karena itu bentengnya, iman, percaya kita, dan menghormati Tuhan. Cuma itu bentengnya. Dan itu dikembangkan dalam keluarga loh, percaya nggak? Bahwa iman, kesetiaan, takut akan Tuhan, penerimaan, kasih, itu dikembangkan oleh keluarga-keluarga, setiap keluarga Kristen. Oleh karena itu, keluarga, nilai yang dianut dalam keluarga, jangan sampai diruntuhkan gara-gara kita mengejar nilai yang lebih baik kah, pengakuan dari orang, atau itu keserakahan. Nilai cinta kasih, kesetiaan yang diajarkan dalam setiap keluarga, hendaklah tetap menjadi karakter bagi anak-anak Tuhan yang belajar. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menggunakan teknologi untuk mencari kebenaran dan tidak boleh terlelap oleh kemudahan teknologi ya. Oke. Sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih Amang sudah meluangkan waktunya pada wawancara hari ini. Semoga hasil wawancara ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Baik.
Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.